kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami semua warga 82, terutama yang Kristen Katolik, Tuhan dapat berkumpul di sini untuk bisa melaksanakan pembiasaan pagi. Biarlah pembiasaan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa menikmati berkat-berkat-Mu dengan lebih baik lagi. Kepadamu kami bersyukur. Amin. Alright. Lagunya kok ini? Oke, ini aja. Alright. Alright terus Mister nih, nggak jelas. YouTuber bukan, apa bukan. Calon, Ya, Sir, sebentar, calon. Mister. Apa? Calon. Oh, calon. Enggak ah. Nggak mau jadi YouTuber. Maunya jadi yang punya YouTube. Tadi ngintip ya? Buku Mister tuh. Semua buku. Burem, Sir, nggak kelihatan. Iya kan emang di blur. Oh. Alright. Aduh. Mari kita buka Alkitabnya dari bentar. Ya jatuh. Oke, pembacaan firman Tuhan. Yang punya Alkitab silakan dibuka. Markus Markus 1. Mana dia Markus? Markus Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. buat lagi. Markus 1 Tuhan melindungi, Tuhan pasal 1 ayat 1 dengan wajahnya sampai memberi kasih karunia damai sejahtera. 20. Ini kayak ada orang. Hah, apa, Sir? Apa, Sir? Markus 1 sampai ayat 1 sampai 20. Oke, nanti semua dapat giliran. Oke. Tolong didengar baik-baik ya. Biar nanti bisa langsung nyaut. Sekali lagi Markus 1 ayat 1 sampai 20. Alright. Saya mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis ya. Judul atasnya lagi kalau di Alkitab edisi silakan studi Sansan silakan itu Yesus mempersiapkan karyanya. Panjang sampai ayat 44 tapi sampai 20 aja. Yesus mempersiapkan karyanya. Yang pertama Yohanes Pembaptis. Ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Itu 1 dan 2, yaudah lanjut. 3, tanya. Ayat 3 tanya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4, Jesse. Jesse ayat 4. Ya udah. Next, Ray. Aldo. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Esther Haryanja ayat 5.
Ester ayat 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ayat 6 Budi. Budi kelas 82. Budi. 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 Udah next. Meliana kelas 9. Ayat 6. Meliana ayat 6. Meliana ayat 6. Oke lah. Next, Andara. Andara. Iya, Sar. 6. Ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Ia makan dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat 7 Moses. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Ayat 8 Laura. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ayat 9 Matthew. Ayo Matthew Sebastian. 9. Matthew ayo. Tadi udah open mic. Nggak dengeran suaranya ya? Matthew. Kan udah dibuka loh. Ya udah deh. Nggak kedengeran Matthew, sorry ya. Oh dia keluar dulu. Matthew Anda keluar. Oke Floren ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Matthew ayat 10. Nggak bisa juga. Halo? Ya udahlah, Ishak ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit dan terkoyang, dan roh seperti burung merpati turun sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Sansan ayat 12. Sansan ayat 12. Wah, masih ke toilet lama deh. Louisiana. Segera Louis. sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Lanjut 13 Louis. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Oke, Rachel 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah gelap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 16 Evan. Evan. Ya, oke. Tunggu bentar ya. Kemana dia? Oke. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
Thank you. 17, Marcel 91. Marcel kelas 9. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu Mario kelas 82. Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Oke, 19, Laudi. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jalan di dalam perahu. Selanjutnya Marcel 73. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Kita lanjut aja. Ayat Chelsea 21. Chelsea. Ayat 21. Mereka tiba di sana setelah hari Sabat mulai. Yesus sudah Oke, thank you Chelsea. Dea, Natalia 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. 23, Michelle Halawa. Michelle. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Lanjutin Michelle. 24. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Oke, thank you. 25, Aurelia Payong. Tetapi Yesus menghardikanya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Lanjutin lagi Aurelia. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Lalu Fendi. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa roh. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Oke, lanjut 28, Glenn Hall. Glenn Holly. Glenn Holly. Glenn Holly. Kebiasaan gak berubah. Lanjutnya Terry. 28 ya Pak. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Lanjutin ke 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Sorry, sampai 30. Terry. Oke. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Iya, Priscil 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Priska Limudin 32. Priska. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Lanjutin sampai 33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Lanjut Immanuel Sumul Rangkel 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita,
bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Oke, 35. Kaleb. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sampai 37. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Lanjut 38. Julius. Julius. Julius 38. Oke lah. Oke Julius, thank you. Matthew Sebastian. 38. Coba lagi. Ada suaranya enggak? Enggak ada juga ya? Oke, saya lanjutin. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seseorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahu apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian pembacaan firman Tuhan yang judul besarnya adalah Yesus mempersiapkan karya-karyanya. Ya, itulah dia pembacaan dari Markus. Kalau kamu baca kitab Mazmur, isinya tuh Yesus ngelakuin ini, Yesus ngelakuin ini, Yesus ngelakuin ini, Yesus ngelakuin ini. Ya memang kitab Markus dikenal menggambarkan Yesus sebagai pekerja, atau bahasa aslinya ya sebagai budak. Jadi dia melakukan terus, diminta ini lakuin, diminta ini lakuin, diminta ini lakuin. Ya, jadi empat kitab Injil itu menggambarkan Yesus dengan cara masing-masing. Kitab Markus menggambarkan Yesus dengan orang yang berkarya. Jadi dari awal sampai akhir kitab itu isinya Yesus ngelakuin ini, Yesus ngelakuin ini, Yesus ngelakuin ini, Yesus ngelakuin ini. Ya, itu pelajaran buat kita ya, buat supaya kita terus berkarya tiap hari tanpa nunggu instruksi, tanpa nunggu ada situasi yang membuat kita untuk memulai pekerjaan kita. Ya, kalau Tuhan selalu berinisiatif lebih dulu. Nah, kita bisa belajar walaupun kita bukan Tuhan, kita belajar untuk berinisiatif. Di situ melatih kepekaan kita dalam hal berpikir jangka panjang dan berpikir di saat kritis. Jadi kalau lagi tiba-tiba dalam keadaan genting, kita disuruh mikir, nah kita jadi terbiasa. Karena kita sudah biasa inisiatif. Oke, itu aja pembacaan firman dan sharing pembiasan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Saya lagi berdoa. Terima kasih Bapak atas segala sesuatunya. Biarlah apa yang menjadi pembacaan firman yang tadi kami laksanakan membuat kami sadar bahwa Engkau terus bekerja di muka bumi ini
bahkan lebih lagi daripada biasanya. Ajar kami Bapa agar kami punya semangat seperti yang Engkau lakukan di muka bumi ini. Kami kembalikan hari-hari kami ke tangan-Mu saja. Jagai keluarga kami, jagai keluarga besar kami, jagai 82, jagai teman-teman, dan jagai guru-guru kami dan seluruh tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak di doa kami. Amin.